diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa. Kemudian ada sebagian daripada mereka bertanya ketika disampaikan oleh Rasulullah, "Ya Muhammad, bagaimana mungkin engkau bisa naik ke langit? Ya Muhammad, bagaimana engkau bisa berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke Sidratul Muntaha, hanya ditempuh hanya sebagian daripada malam, lailan." Bahkan ada sebagian riwayat mengatakan pada waktu itu tempat duduknya masih hangat, maka secara kebiasaan maka mereka pasti akan memungkirinya. Sehingga mereka bertanya, "Wahai Muhammad, kalau memang engkau pergi ke Masjidil Aqsa, coba berapa pintu-pintu daripada Masjidil Aqsa? Berapa jendela-jendela daripada Masjidil Aqsa?" Coba, kalau Bapak di Masjid Tawakal ini yang sudah setiap hari ditanya kira-kira jendela Masjid Tawakal ini berapa? Ada yang tahu nggak? Kira-kira tahu? Ada yang tahu tidak? Yang sudah setiap hari, yang sudah setiap saat sholat berjamaah di Masjid Tawakal, ketika ditanya yaitu pintu-pintunya, ketika ditanya jendela-jendelanya, maka secara akal, secara logika, maka tidak akan masuk ke situ, karena Rasulullah dijalankan oleh Allah dari Masjidil Haram yaitu ke Masjidil Aqsa bukan untuk menghitung jendela Masjidil Aqsa, tapi dengan mukjizat. Pada waktu itu Allah membuka hijab kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nampak jendela-jendela daripada Masjidil Aqsa, nampak daripada pintu-pintu Masjidil Aqsa. Oleh Rasulullah diberitahukan kepada mereka bahwasanya jendela daripada Masjidil Aqsa sekian, bahwasanya pintu-pintu daripada Masjidil Aqsa sekian. Tapi setelah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berimankah mereka? Percayalah mereka? Ternyata mereka juga tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan Muhammad ini adalah ahli sihir. Muhammad ini hebat sihirnya. Kenapa? Karena mereka memang tidak mau beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah menjalankan Rasulullah. Allah yang mau, wa huwa fa'alun lima yurid. Allah itu adalah maha memperbuat segala apa yang Dia kehendaki. Kita berada di Masjid Tawakal ini semua adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tidak menghendaki yang ada di Masjid Tawakal ini, maka dia mungkin tidak akan bisa berada di Masjid Tawakal ini. Kenapa? Karena ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah kemauan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ibrahim musuhnya Raja Namrud. Ketika Raja Namrud menimbai Nabi Ibrahim ke lautan api. Kalau secara kebiasaan api itu panas, betul? Api itu bisa membakar, betul? Bisa membakar. Lautan api dilempar Nabi Ibrahim alaihissalam ke lautan api, panaskah? Terbakarkah Nabi Ibrahim alaihissalam di lautan api tersebut? Ternyata dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Ketika dikatakan wahai api jadi dinginlah, ketika ditimbai Nabi Ibrahim alaihissalam ke lautan api yang biasanya api membakar, tidak sedikit pun membakar daripada jasad badan
alaihi wasallam. Seujung rambut pun tidak terbakar oleh api. Kenapa? Karena Allah yang menghendaki. Karena Allah yang berkuasa. Makanya kalau kehendak kita itu tidak memberi bekas, tapi kalau kehendak Allah itu memberi bekas. Nah, ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, apa tujuan? Ketika Allah menjalankan Nabi dari Masjidil Haram yaitu ke Masjidil Aqsa, maka disebutkan di dalam Al-Quran atau dalam ayat berikutnya, linuriyahu min ayatina innahu huwas-sami'ul basir. Tujuan Allah menjalankan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, salah satunya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Linuriyahu min ayat, akan kami tunjukkan, akan kami perlihatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanda-tanda sebagian kecil daripada tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'raj, pernah Nabi melihat